Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7 berbagi ranjang malam ini. Aku rasa yang ini lebih sopan, ujar Belinda santai. Devan mendelik ke arah nona direktur itu. Yang ini lebih mengerikan, Belinda. Apa tidak ada bajumu yang tidak perlu menonjolkan dadamu seperti itu? Sergah Devan dengan nada marah. Belinda masih diam dan mensedekapkan tangannya di depan dada. Bukankah kau akan menghadiri sebuah pesta penting? Lalu kenapa bajumu terbuka begitu? Bagaimana kalau ada pria kurang ajar yang mencolek-colek dirimu? Bagaimana kalau kau masuk angin karena memakai baju kurang bahan seperti itu? Cecar Devan bertubi-tubi, dan Belinda hanya memutar bola matanya menanggapi semua protes Devan tersebut. Sudah selesai yang ceramah? Tanya Belinda menanggapi ceramah panjang Devan. Devan sekejap terdiam. Pria itu tak menyangka jika sikap Belinda akan sedingin ini. Menanggapi perkataannya yang berbusa-busa, "Kita berangkat sekarang kalau kau sudah selesai ceramah," ujar Belinda lagi seraya mengayunkan langkahnya menuju ke arah pintu utama apartemen. Devan benar-benar terlihat seperti orang bodoh sekarang. Nasihat serta kekhawatirannya tentang penampilan Nona Belinda seperti terbang tertiup angin begitu saja. Pria itu mengikuti langkah Nona Belinda yang sekarang sudah sampai di depan lift. Hotel Golden Impresia, hotel yang dibangun oleh Elliott Group bekerja sama dengan Kyler Realty milik Nick Kyler. Dan malam ini adalah malam peresmian hotel berkonsep modern sekaligus klasik tersebut. Mobil yang membawa Devan dan Belinda sudah sampai di area hotel bintang 4 tersebut. Devan turun terlebih dahulu dan mengitari mobil, lalu lanjut membukakan pintu untuk Belinda. Belinda segera turun dan menggamit lengan Devan dengan mesra. Devan mengedarkan pandangannya pada karangan bunga yang berjajar rapi di sepanjang halaman dan di dekat pintu masuk utama hotel. "Selamat malam Belinda dan Devan." Mr. Josh Elliot menyapa Belinda dan Devan yang baru datang. "Selamat malam, Sir." "Selamat atas peresmian hotel indah ini," balas Belinda tersenyum hangat pada Mr. Josh yang menyambutnya. "Kau juga harus memberi selamat kepada Nick Kyler, karena hotel ini adalah hasil kerjasama Elliott Group dengan Kyler Realty," ujar Mr. Josh seraya menunjuk ke arah Nick, yang sedang berbincang dengan beberapa tamu yang hadir. Belinda mengangguk. "Tentu saja, benar-benar kerjasama yang luar biasa." Puji Belinda masih mempertahankan senyuman hangat di bibirnya, setelah sedikit berbasa-basi. Belinda dan Devan akhirnya pamit undur diri pada Mr. Josh, dan masuk ke area ballroom tempat diadakannya pesta tersebut. Devan berulang kali menarik nafas panjang demi meredakan rasa gugup di hatinya. Belinda masih terus menggamit tangan Devan sambil sesekali menyapa tamu lain yang hadir. Dan meskipun sedikit berat dan kaku, Devan memaksa ikut tersenyum hangat seperti yang dilakukan Belinda. Devan hanya ingin melakukan tugasnya malam ini dengan baik, agar Nona Belinda galak ini tidak mengomelinya saat pulang nanti. "Belinda Halley, senang bisa menjumpaimu di pesta ini," sapa Nick Kyler ramah.
Belinda tersenyum pada pria kaya itu. Halo, Nick, bagaimana kabarmu? Belinda membalas sapa Nick dan sedikit berbasa-basi. Kabarku baik. Jawab Nick santai. Oh, ya, siapa pria tampan ini? Apa ini suamimu? Tebak Nick sambil menunjuk ke arah Devan. Ya, dia adalah suamiku, Devan Anggara. Belinda mengusap lengan Devan dan memberi kode pada Devan agar memperkenalkan dirinya pada Nick Kyler. Halo, Nick, aku Devan. Devan mengulurkan tangannya ke arah Nick. Dan Nick langsung menyambutnya dengan cepat. Selamat atas pernikahan kalian, dan atas proyekmu dengan Mr. Josh. Ucap Nick seraya tersenyum aneh pada Belinda. Devan sendiri tidak paham apa maksud senyuman Nick barusan. Apa Nick tahu soal drama pernikahan antara Belinda dan Devan? Terima kasih, Nick Kyler. Sayang sekali kau tidak datang saat pesta pernikahan kami bulan kemarin. Ucap Belinda yang sepertinya sedikit geram pada Nick. Aku sedang ada urusan penting, Nona Belinda. Jadi aku mohon maaf karena tidak bisa hadir. Dan sebagai permohonan maaf, aku akan memberikan kalian voucher menginap gratis di hotel baru ini. Bukankah kalian masih dalam masa bulan madu? Nick tersenyum mengejek ke arah Belinda. Belinda tertawa kaku. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Nick Kyler. Tapi saya dan suami sudah memutuskan untuk berbulan madu ke tempat lain. Yang lebih romantis tentu saja. Jawab Belinda sedikit sinis. Gantian Nick yang tertawa renyah. Oh, tentu saja, kenapa saya bodoh sekali. Pria itu merutuki kebodohannya. Nona Belinda yang kaya dan berkelas. Tidak akan mungkin berbulan madu di hotel berbintang 4 seperti ini. Imbu Nick lagi masih menampilkan raut wajah sinis. Terima kasih jika akhirnya Anda paham. Timpal Belinda yang terdengar setengah hati. Entah ada perseteruan apa sebenarnya dengan dua direktur kaya ini. Devan benar-benar hanya seperti orang bodoh, yang menyaksikan perdebatan mereka tanpa bisa menimpali satu kalimat pun. Asisten Nick datang dan membisikkan sesuatu pada pria tersebut. Nick tampak mengangguk-angguk sebelum akhirnya pria itu berpamitan pada Devan dan Belinda. Saya harus menemui tamu yang lain, Nona Belinda. Nick menatap lekat pada Belinda yang memakai baju merah terang malam ini. Devan merasa geram dengan sikap Nick tersebut. Ingin rasanya Devan menghajar pria di hadapannya tersebut. Karena sudah tidak sopan menatap istri orang dengan tatapan penuh ketertarikan. Atau mungkin seharusnya Devan membawa pergi Belinda saja dari pesta ini. Karena baju nona direktur itu benar-benar membuat risih. Nikmati pestanya, Nona Belinda dan Tuan Devan. Pungkas Nick seraya mengulas senyum di bibirnya. Setelah Belinda membalas dengan sebuah anggukan, Nick dan asistennya segera berlalu dari hadapan Devan dan Belinda. Kau kenapa? Tanya Belinda pada Devan yang terlihat geram. Pria kaya sialan tadi menatapmu dengan sangat tidak sopan. Gerutu Devan yang berusaha menjaga nada bicaranya agar tidak meninggi. Padahal Devan benar-benar ingin meledak sekarang. Tidak sopan bagaimana maksudmu, Dev? Jangan mengada-ada atau melebih-lebihkan sesuatu. Cecar Belinda yang ikut-ikutan merasa geram.
Tidak bisakah kau tutupi bagian depan dadamu itu, Belinda? Itu benar-benar membuat risih dan tidak nyaman. Geram Devan yang sudah melepaskan gamitan Belinda dari lengannya. Devan benar-benar ingin melepaskan jasnya sekarang. Lalu membalutkannya ke tubuh Belinda yang memakai gaun tapi setengah telanjang tersebut. Belinda menyeret Devan ke sudut ruangan. Jangan membuatku malu dengan tingkah konyolmu itu. Baju ini sangat wajar dipakai saat pesta seperti ini. Lihatlah tamu undangan yang lain. Bahkan baju mereka lebih mencolok dan lebih seksi dari yang kupakai. Ucap Belinda dengan nada bersungut-sungut seolah sedang mencari pembenaran. Devan menatap ke sekeliling ruangan. Memang benar, tamu undangan lain bajunya 11-12 dengan yang dikenakan Belinda. Tapi entah kenapa Devan merasa tidak rela. Jika Belinda yang memakainya lalu semua orang melihat lekuk tubuh nona direktur itu. Biasakan penglihatanmu dengan hal-hal seperti ini. Dan buang jauh semua pikiran kotor itu dari kepalamu. Belinda menuding ke arah dada Devan. Nona direktur itu segera berlalu dari hadapan Devan. Dan menghampiri Theo yang terlihat sedang mengobrol dengan seorang tamu undangan. Devan mengusap wajahnya berulang kali, sebelum pria itu memutuskan untuk masuk ke toilet sebentar. Sekedar mendinginkan kepalanya yang seakan ingin meledak, Belinda menyambar segelas minuman dan langsung menenggaknya hingga tandas. Nona direktur itu menghampiri Theo dengan raut wajah kesal atau mungkin marah. "Ada apa denganmu?" tanya Theo heran. "Aku sedang kesal, apa kau tidak bisa melihatnya?" Gumam Belinda mendesis di antara giginya yang saling mengerat. Nona direktur itu berusaha menahan emosinya agar tidak meledak. Karena ini bukanlah tempat untuk meluapkan semua emosi ataupun kekesalannya. "Di mana Devan?" tanya Theo lagi yang kini kepalanya celingukan. Mencari keberadaan suami dari Nona Belinda tersebut. Entahlah, mungkin sedang membenamkan kepalanya di toilet. Jawab Belinda ketus. Tak berselang lama, Devan sudah datang menghampiri Belinda dan Theo. Devan segera menyapa Theo dan berbincang sebentar, sedangkan Belinda hanya bersedekap dan menatap malas pada dua pria di depannya tersebut. Perasaan Belinda saja atau dua pria itu memang terlihat seperti anak kembar siam sekarang. Mereka begitu dekat dan akrab setiap kali mengobrol. "Bel," panggil Theo membuyarkan lamunan Belinda. "Apa?" "Ajaklah Devan berkeliling dan kenalkan dia pada rekan-rekan bisnismu," ujar Theo memberikan saran. Belinda menghela nafas. Sedikit malas, namun nona direktur itu akhirnya tetap menggeret lengan Devan. Dan mengajaknya berkeliling ruangan, menyapa satu persatu tamu yang hadir. Seraya menunjukkan sikap mesra bak pasangan suami istri yang tengah kasmaran. Menjelang tengah malam, Belinda dan Devan baru meninggalkan lokasi acara. "Biar aku yang mengemudi, Bel," tawar Devan saat keduanya hendak masuk ke mobil. "Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku atau membiarkanmu merusak mobil kesayanganku ini. Aku masih sanggup mengemudi," jawab Belinda ketus. "Duduk saja dan pasang sabuk pengamanmu," imbu Belinda lagi sebelum nona direktur itu benar-benar masuk ke mobil dan duduk di belakang kemudi.
Devan melepas jasnya dengan cepat dan memakaikannya ke tubuh Belinda dengan cekatan. Belinda tersentak kaget, namun gadis itu hanya diam dan tidak berusaha mencegah tindakan Devan. "Kau lancang sekali," gumam Belinda tanpa melihat ke arah Devan. "Kau adalah istriku, jika kau lupa," jawab Devan enteng. Pria itu sudah kembali duduk di kursinya dan memasang sabuk pengaman. "Tentu saja aku ingat. Jadi tidak perlu mengingatkanku setiap saat karena hubungan ini hanya sandiwara," tegas Belinda sebelum melajukan mobilnya meninggalkan hotel. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat Belinda terjaga dari tidurnya dan mendapati gelas di atas nakas kosong. Gadis itu segera bangkit dan keluar dari kamar. Suasana apartemen gelap gulita. Hanya ada pantulan cahaya dari lampu di luar gedung apartemen, yang menelusup masuk melalui jendela besar di ruang tengah. Belinda berjalan cepat melintasi ruang tengah dan menuju ke dapur untuk mengambil minum. Namun saat langkah kakinya baru sampai di ruang makan, Belinda terkesiap. Devan sedang duduk di kegelapan malam, seraya memandangi layar ponselnya. Sepertinya Devan tidak menyadari kehadiran Belinda di balik punggungnya. Belinda mengintip dari balik punggung Devan. Gambar apa yang sebenarnya tengah dipandangi oleh pemuda itu? Ada foto seorang gadis yang memakai baju sederhana. Wajahnya manis dan rambut panjangnya diikat rapi ala gadis desa. Apa itu Rihanna? Ternyata gadis itu begitu manis. Pantas saja Devan mati-matian memperjuangkan hubungannya bersama Rihanna. Hingga rela menjadi suami bayaran untuk Belinda. Belinda tak berhenti bergumam dalam hati. Belinda menarik nafas panjang, sebelum melanjutkan langkahnya masuk ke dapur dan menuang air dari dalam kulkas. Devan tentu saja terkejut saat mendapati nona direktur itu yang tiba-tiba sudah ada di dapur. "Nona Belinda," gumam Devan memastikan. Hanya ada cahaya lampu kulkas yang menjadi sumber penerangan bagi Devan untuk melihat nona Belinda yang mengenakan piyama lengan pendek. Dengan celana yang juga hanya di atas lutut. Astaga! Kenapa nona kaya ini suka sekali memakai baju kurang bahan? Devan tak berhenti menggerutu dalam hati. "Apa kau sedang menonton film porno?" tegur Belinda dengan nada menyindir. Gadis itu sudah kembali menutup pintu kulkas. Kini suasana kembali gelap. Devan segera mematikan layar ponselnya. "Kalau iya, apa kau ingin ikut menontonnya?" sahut Devan berusaha menahan tawanya. Belinda berdecak. Gadis itu duduk di kursi yang ada di samping Devan, lalu meneguk air di gelasnya hingga tandas sebelum mulai berbicara. "Kau seperti maling yang hendak mencuri di apartemenku. Tengah malam buta, duduk di dapur tanpa menyalakan lampu." Belinda menghela nafas. "Apa kau tidak bisa memandangi foto pacarmu itu di kamar saja?" Omel Belinda lagi merasa kesal. Devan tergelak. "Apa kau merasa cemburu, Nona Belinda?" goda Devan menatap lekat wajah Belinda meskipun samar. Tidak ada cahaya di tempat mereka duduk saat ini. "Kau terlalu percaya diri, Devan Anggara." Belinda tersenyum sinis. "Aku selalu bersikap profesional dalam semua hal."
Belinda mengarahkan telunjuknya ke dada Devan. Nona direktur itu sudah beranjak dari duduknya. Termasuk juga dalam pernikahan sandiwara ini. Aku juga akan bersikap profesional. Jadi aku tak perlu merasa cemburu atau marah jikapun kau bercinta dengan gadis lain. Belinda masih belum mengalihkan jari telunjuknya dari dada Devan. Karena urusanmu dan urusanku berbeda. Meskipun status kita adalah suami istri. Karena sekali lagi aku tegaskan kalau pernikahan ini hanyalah sebuah pernikahan sandiwara. Potong Devan cepat seakan melanjutkan kalimat Nona Belinda barusan. Tentu saja Devan sudah hafal dengan kalimat Nona Belinda yang satu ini. Belinda tersenyum tipis. Bagus jika kau paham. Pungkas Belinda seraya menepuk punggung Devan. Gadis itu segera berlalu dari hadapan Devan tanpa berpamitan. Namun netra Devan masih tak berhenti mengikuti langkah Nona Belinda. Yang berjalan cepat melintasi ruang tengah. Sebelum akhirnya Nona direktur itu masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Devan mengusap wajahnya sendiri dan akhirnya beranjak dari duduknya. Sedikit malas, namun Devan memaksakan kakinya untuk masuk ke kamar. Besok Devan harus bekerja, jadi Devan akan mencoba untuk memejamkan matanya dan beristirahat. Meskipun pikiran Devan benar-benar kalut belakangan ini, Belinda baru saja membuka pintu apartemennya. Saat mendengar suara yang tidak asing dari dalam apartemen, suara Paman Owen yang tertawa terbahak. Ditimpa oleh suara Devan yang sepertinya sedang menceritakan hal lucu pada pria paruh baya tersebut. Paman, kapan datang? Sapa Belinda yang langsung duduk di sebelah sang paman. Baru sekitar 15 menit yang lalu, jawab Paman Owen santai. Paman akan berangkat keluar kota besok pagi-pagi. Jadi rencananya Paman ingin sekalian menginap di sini malam ini. Imbu Paman Owen lagi yang membuat Belinda lumayan terkejut. Paman Owen akan menginap. Karena kau tahu sendiri, bandara kota dekat dari apartemenmu ini. Lagi pula masih ada beberapa hal penting yang ingin Paman bicarakan dengan Devan. Ujar Paman Owen seakan sedang mengemukakan alasannya untuk menginap. Belinda mengangguk dan sedikit salah tingkah. Tentu saja Belle senang Paman menginap di sini. Sudah lama juga Paman tidak berkunjung ke apartemen Belle. Tukas Belinda berusaha menutupi rasa terkejutnya. Hanya ada 2 kamar di apartemen ini. Dan jika Paman Owen menginap, sudah bisa dipastikan kalau Belinda akan berbagi ranjang malam ini bersama Devan. Oh, astaga. Oh, ya, apa kalian berdua sudah makan? Hanya Belinda berbasa-basi. Paman sudah menyuruh salah satu karyawan resto untuk mengantar makanan ke sini. Kita akan makan malam bersama nanti, jawab Paman Owen menjelaskan. Bibir Belinda langsung membulat membentuk huruf O. Dan sedetik kemudian, terdengar pintu depan dibuka dari luar. Theo masuk ke apartemen Belinda membawa beberapa bungkusan di kedua tangannya. Sore semua, sapa Theo yang kembali menutup pintu dengan kakinya. Aku bertemu karyawan papa yang akan mengantarkan makanan ke sini. Jadi aku ambil alih saja. Ucap Theo lagi menjelaskan, padahal belum ada satupun yang bertanya. Kau baik sekali, San.
Puji Paman Owen menipiskan bibirnya. Masih membawa bungkusan di kedua tangannya. Theo berjalan cepat melintasi ruang tamu dan ruang tengah. Tujuan pria itu sudah jelas langsung mengarah ke ruang makan. Belinda segera beranjak dari duduknya dan mengikuti Theo masuk ke ruang makan. Gadis itu membantu Theo menata makanan untuk makan malam. Sementara Devan dan Paman Owen melanjutkan pembicaraan serius mereka yang sempat tertunda. Kenapa kau tidak mengatakan kepadaku kalau papamu akan menginap di sini? Desis Belinda yang sekuat tenaga menjaga nada suaranya. Agar tidak didengar oleh Devan dan Paman Owen. Aku bahkan baru tahu beberapa jam yang lalu. Saat Papa mengirimiku pesan dan menyuruhku datang ke sini, sanggah Theo cepat mencari pembenaran. Dan aku langsung mengirimkan pesan ke ponselmu. Imbuh Theo lagi seakan tidak mau disalahkan. Belinda memutar bola matanya. Aku belum membuka ponselku sedari tadi. Geram Belinda kesal. Bahkan Belinda tidak ingat dirinya tadi meletakkan tas yang berisi ponsel itu di mana. Theo hanya mengendikkan bahu dan lanjut memindahkan makanan ke dalam mangkuk. Jadi malam ini kau juga akan menginap di apartemenku? Tanya Belinda sekali lagi. Aku harus mengantar papa besok pagi. Jadi aku tidak punya pilihan. Jawab Theo tersenyum licik. Bagus sekali, aku akan tidur dikelilingi 3 pria di apartemenku sendiri. Belinda menggerutu sebal, dan Theo malah terkekeh. Kau akan berbagi ranjang dengan Devan malam ini. Goda Theo menaik turunkan alisnya. Akan kusuruh Devan tidur di bawah. Jawab Belinda asal. Oh, jangan kejam begitu, Nona Belinda. Devan akan masuk angin dan sudah pasti kau akan repot sendiri. Ujar Theo dengan nada lebay. Kalau begitu, Devan akan tidur bersamamu di ruang tengah. Sahut Belinda berusaha mencari celah. Hanya ada satu sofa panjang di ruang tengah. Dan itu milikku malam ini. Lagi pula, apa kata papa nanti jika tahu kalian tidak tidur satu kamar? Theo menahan tawanya sekali lagi agar tidak meledak. Belinda mendengus berulang kali. Hanya satu malam. Memangnya apa yang akan terjadi kalau kami tidur di ranjang yang sama selama satu malam? Belinda bergumam dan melontarkan pertanyaan pada Theo. Apa? Theo terlihat begitu penasaran. Tidak ada. Jawab Belinda tegas. Theo dan Belinda sudah selesai menyiapkan hidangan makan malam. Kenapa bisa tidak ada? Apa kau akan tidur memakai sweater? Kaos kaki, celana panjang, dan topi di kepalamu malam ini? Tanya Theo masih tak mengerti. Idemu bagus. Aku akan memakai semua benda yang kau sebutkan barusan. Agar tidak ada insiden atau skandal apapun malam ini. Tukas Belinda seraya tersenyum dan manggut-manggut. Theo tak menyahut lagi dan segera memanggil Devan serta Paman Owen untuk menyantap makan malam mereka. Di menit selanjutnya, 4 orang itu sudah duduk mengelilingi meja makan yang sebenarnya tidak terlalu besar. Mereka menikmati makan malam dengan suasana hangat penuh keakraban. Lusa Clarissa akan pulang, dia sudah menghubungimu, Bel. Tanya Theo yang langsung membuat Belinda menghentikan aktivitasnya sejenak. Belum.
Jawab Belinda singkat sebelum kembali menyuapkan makanannya ke dalam mulut. Tadi makanan ini rasanya enak, tapi kenapa sekarang terasa hambar? Pulanglah ke rumah selama Clara di sini, Belle, agar gadis itu tidak kesepian dan kalian bisa kembali akur. Nasihat Paman Owen yang terdengar begitu mengayomi. Ini rumah Belle, memangnya Belle harus pulang kemana lagi? Serga Belinda sedikit meninggikan nada bicaranya. Gadis itu sudah benar-benar kehilangan nafsu makan sekarang. Paman tahu, kau masih merasa berat tinggal di rumah besar itu. Tapi itu tetap rumahmu dan rumah Clara sampai kapanpun. Ujar Paman Owen yang tidak mengubah sedikit pun nada bicaranya. Tetap terdengar lembut namun ada ketegasan di dalamnya. Belinda menghela nafas panjang. Baiklah, Belle akan pulang lusa dan menyambut kedatangan Tuan Putri itu. Paman senang sekarang. Belinda beranjak dari duduknya dan langsung meninggalkan ruang makan. Tanpa menghabiskan sisa makanan di piringnya. Sepertinya nona direktur itu tengah marah. Suasana di meja majan mendadak terasa canggung. Aku rasa kita membahasnya di waktu yang tidak tepat. Gumam Theo merasa bersalah. Ini sudah tepat, Theo. Belle yang selalu bersikap kekanakan. Tapi gadis itu selalu saja mengkambing hitamkan Clara. Ucap Paman Theo merasa geram. Tidak ada lagi obrolan di antara ketiga pria itu setelahnya. Mereka menghabiskan makanan dalam diam. Setelah makan malam yang hambar itu usai. Devan dan Theo bergegas membereskan piring-piring dan peralatan lain. Bersambung.